Periodisasi Sastra Melayu Tionghoa, sebuah tinjauan historis. Anggota kelompok ada Ricky, Felina, Alia, dan Naila. Kemudian, apa itu sastra Melayu Tionghoa? Ya, sastra Melayu Tionghoa dapat dikenali sebagai karya tulis peranakan Tionghoa yang berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 hingga abad ke-20. Nah, ciri utamanya yaitu menggunakan bahasa Melayu rendah dan bertema kebudayaan masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa peranakan di Indonesia. Pada pengertian, sastra Melayu Tionghoa dapat dikenal sebagai karya tulis peranakan Tionghoa yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 hingga ke-20. Namun, di Indonesia mereka masih belum diakui karena masyarakat Indonesia masih menganggap Tionghoa bukan bagian dari masyarakat asli Indonesia. Kenyataannya, peranakan Tionghoa merupakan golongan keturunan Tionghoa Totokan atau Tionghoa asli yang menetap di Indonesia dan pada sastra Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu tinggi, sedangkan masyarakat peranakan Tionghoa masih menggunakan bahasa Melayu rendah. Oleh karena itu, mereka masih belum diakui. Jamak orang meyakini bahwasanya sejarah kesusastraan Indonesia dimulai sejak era Balai Pustaka. Padahal, jauh sebelum itu telah bertebaran karya sastra yang diproduksi oleh masyarakat kita, yakni sastra peranakan Tionghoa. Ini disebabkan sastra peranakan Tionghoa kerap kali diremehkan masyarakat sebagai bacaan liar yang membahayakan dan tidak diakui sebagai hasil sastra sebab tak memenuhi pokok-pokok yang ditetapkan oleh Balai Pustaka. Orang-orang perantau Tionghoa telah ada di Indonesia sejak sebelum abad 15 dan mengawini wanita setempat. Perkawinan ini menularkan perantau akan ciri kebudayaan setempat, utamanya bahasa. Setelah beberapa keturunan, anak-anak hasil pernikahan campuran ini tak lagi menguasai bahasa asal dari garis keturunan ayahnya, yakni bahasa Tionghoa. Merekalah yang pada akhirnya disebut sebagai orang peranakan Tionghoa dan menjadi penulis karya-karya peranakan Tionghoa. Karya sastra peranakan Tionghoa kemungkinan besar bermula pada 1870, yaitu ditandai dengan munculnya sebuah syair pertama yang berjudul Syair Kedatangan Sri Maharaja Siam di Betawi pada tahun 1871. Syair menjadi bentuk karya sastra yang paling digemari oleh penulis peranakan Tionghoa. Ini dibuktikan dengan bertelurannya syair menjadi bentuk yang mendominasi pada awal mula sejarah sastra Tionghoa peranakan. Dari 1886 hingga 1910 ditemukan sebanyak 40 buah syair oleh 27 orang pengarang. Kegemaran akan syair kemudian bergeser kepada kegemaran akan novel, yakni pertama kali muncul dalam sastra peranakan Tionghoa di tahun 1903, yakni Oesi karya Tio Chin Puen. Sastra peranakan Tionghoa diabaikan dari kesejarahan kesastraan Indonesia. Padahal, ia menunjukkan kemampuan bersastra masyarakat Indonesia yang kaya dan beragam. Dan tidak hanya menyoal kawin paksa, juga pertentangan adat tradisional dan modern saja sebagaimana tema-tema yang Balai Pustaka usung, tetapi ia juga mampu mencerminkan hakikat masyarakat kolonial dan semangat zaman kebangkitan nasional Indonesia. Ini disebabkan yang termasuk ke dalam klasifikasi karya sastra peranakan Tionghoa tidak terbatas dalam bentuk prosa dan puisi yang bersifat imajinatif saja, tapi lebih dari itu, yakni tulisan-tulisan yang berbekal pada beraneka ragam persoalan yang terjadi pada realitas kala itu, pun didukung dengan banyaknya pengarang dan penerjemah serta hasil produksi karyanya, yakni 806 orang dengan hasil karya 3.005 buah. Angka ini sangat jauh dari karya-karya sastra Indonesia yang diakui, yakni 284 orang pengarang dengan 770 buah karya. Perkembangan sastra Cina peranakan dan juga sastra Cina Tionghoa. Setiap perkembangan dari kedua sastra tersebut memiliki sejarah yang panjang dengan keunikan antara budaya yang saling keterhubungan.
Yang pertama, sastra Cina peranakan. Sastra Cina peranakan juga dikenal sebagai sastra babanyonya. Istilah babanyonya biasanya dihubungkan dengan penggambaran terkait identitas dan budaya masyarakat peranakan di Indonesia. Awal mula perkembangan sastra Cina peranakan pada abad ke-17 di antara para pendatang dari Tiongkok mulai migrasi ke Indonesia. Sedangkan sastra Tionghoa memiliki perkembangan yang berfokus pada komunitas Tionghoa yang berisolasi oleh budaya yang ada di Indonesia. Bahasa yang digunakan merupakan aksara Han dengan tema yang sering ditemui berhubungan dengan tradisi leluhur dengan nilai-nilai Konfusianisme yang mendasari. Perkembangan di era modern. Sastra Cina peranakan pada awal 20 diawali dengan bermunculan beberapa karya sastra asli yang bertemakan kehidupan dan budaya peranakan, ditemukan dengan menggunakan dialek Hokkien dan Melayu Baba. Dalam karya sastra tersebut terdapat perpaduan unsur budaya Tionghoa dan Melayu yang terdapat pada penceritaan atau kebahasaan dalam karya sastra tersebut. Sedangkan sastra Tionghoa pada awal abad ke-20 memiliki karya modern yang terinspirasi dari karya sastra barat. Selanjutnya, pertengahan abad ke-20, hubungan antara karya jenis sastra tersebut pada pertengahan ke abad 20 semakin erat. Dibuktikan dengan para penulis peranakan mulai menggunakan bahasa Mandarin dan mulai mengangkat tema bertemakan Tiongkok. Sedangkan para penulis Tionghoa mulai menggunakan bahasa Indonesia dengan mengangkat penceritaan dalam tema keindonesiaan. Selanjutnya, pada akhir abad ke-20, perkembangan sastra Tionghoa dan sastra Cina semakin pesat di Indonesia. Muncul beberapa penulis yang beraliran sastra tersebut bersamaan dengan karya tulis sastra yang berkualitas. Tema yang digunakan pada setiap karya sastra juga semakin beragam dengan banyak pembahasan topik kontemporer dan keglobalan. Bahkan penerjemah yang menerjemahkan kedua sastra tersebut mulai dikembangkan ke beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing. Berikut adalah pembabakan sastra Melayu Tionghoa. Pada tahun 1903 ada Lo Fen Kue karya Guo Penglian, cerita Oise karya Tio Chin Bun, dan pada tahun 1945 ada terjemahan cerita silat karya Jin Yong dan Liang Yusheng, penerjemahnya Oi Kim Tiang dan Gang Ko Liang. Ada Memanah Burung Raja Wali yang ditulis oleh Sia Tiao Eng Hyong. Pada tahun 1980-an ada Arif Budiman, Aril Haryanto, Abdul Hadi, dan Margatoa Karmila Badai Pasti Berlalu. Dan Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji yang ditulis oleh Mira Wijaya. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait periodisasi sastra Melayu Tionghoa. Terima kasih.